Mazmur 84 ayat 4, temanya memuji-muji Tuhan. Temanya memuji Tuhan. Mazmur 84 ayat 4. Memuji-muji Tuhan, Mazmur 84 ayat 4. Mari kita baca bersama-sama 1-3. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Jadi memuji-muji Tuhan itu harus terus menerus. Ya, kan itu tadi dikatakan di situ. Jadi memuji-muji Tuhan itu harus terus menerus. Amin. Terus menerus artinya apa? Terus menerus artinya selamanya tidak berhenti. Ya. Terus menerus artinya maksudnya selamanya tidak berhenti. Selama kita hidup di dunia ini harus memuji-muji Tuhan. Jangan pernah berhenti memuji-muji Tuhan apapun alasannya. Amin. Jangan pernah berhenti memuji-muji Tuhan apapun alasannya. Kenapa? Supaya berbahagia. Haleluya. Supaya berbahagia. Memuji-muji Tuhan harus menjadi gaya hidup, harus menjadi kebiasaan. Amin. Nah, kenapa dikatakan berbahagia memuji-muji Tuhan? Kenapa dikatakan berbahagia memuji-muji Tuhan? Jawabannya ada di ayat 5 sampai dengan 7. Jadi jawabannya kenapa berbahagia memuji-muji Tuhan? Jawabannya ada di ayat 5 sampai dengan 7. Apa dikatakan di situ? Ayo saudara. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam kaum yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin hendak menghadap Allah di Sion. Ya. Karena ketika saudara dan saya memuji-muji Tuhan, saudara dan saya akan menerima kekuatan yang dari Tuhan. Saudara dan saya akan menjadi orang yang kuat dan semakin kuat meskipun perjalanan hidup saudara dan saya banyak mengalami masalah berat. Tapi kalau kita memuji-muji Tuhan, kita akan semakin kuat
makin kuat semakin kuat, bukan makin lemah semakin lemah dalam menghadapi masalah seberat apapun. Kalau kita memuji-muji Tuhan. Nah, seringkali kenapa kita semakin lemah, makin lemah ketika menjalani hidup yang berat, banyak mengalami masalah yang berat, kita semakin lemah, makin lemah. Karena kita lupa untuk memuji-muji Tuhan. Hilang semangat kita, motivasi kita untuk memuji-muji Tuhan. Kita terkadang menjadi fokus kepada masalah kita. Haleluya. Jadi kalau kita orang yang punya gaya hidup memuji-muji Tuhan, nggak bisa dipengaruhi, nggak bisa dilemahkan masalah seberat apapun. Karena di dalam puji-pujian kepada Tuhan, di situ Tuhan bersemayam. Karena di dalam puji-pujian pada Tuhan, di situ Tuhan bersemayam. Mari lihat Mazmur 22 ayat 3. Mazmur 22 ayat 3. Apa katanya? Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Iya. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Orang Israel ini bicara saudara dan saya, umat Tuhan. Kita udah belajar tentang Israel. Amin. Israel adalah umat Tuhan. Jadi kalau kita baca lagi, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel, maksudnya adalah puji-pujian umat Tuhan. Jadi bersemayam maksudnya apa? Tinggal atau berdiam diri. Karena kenapa dia berdiam diri dalam puji-pujian saudara dan saya? Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang senang dipuji. Amin. Jadi Tuhan itu senang dipuji. Dan bukan hanya Tuhan, saudara dan saya pun senang dipuji. Mana ada orang nggak senang dipuji? Iya kan? Hanya masalahnya kalau manusia sering dipuji, biasanya jatuh, itu masalahnya, perbedaannya. Iya kan? Kita terlalu sering dipuji, jatuh Bapak. Jatuh kepada dosa kesombongan, keangkuhan. Sebenarnya nggak salah dipuji, tapi terlalu sering dipuji, itu yang repot. Tapi beda dengan Tuhan. Semakin kita sering memuji Tuhan, dan kita jadikan memuji-muji Tuhan itu menjadi gaya hidup kita, maka Dia akan bersemayam, maka Dia akan tinggal di dalam setiap puji-pujian kita. Amin. Yang namanya Tuhan sudah bersemayam, tentunya akan ada kekuatan. Lengkap kira-kira sampai di sini? Ya. Kemudian karena puji-pujian dapat menghadirkan kemuliaan Tuhan. 2 Tawarin 5 ayat 13 sampai dengan 14. 2 Tawarin 5 ayat 13 sampai dengan 14.
2 Tawarin 5 ayat 13 sampai dengan 14. Apa katanya di situ? Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan mereka. Kepada Tuhan, mereka menyaringkan suara dengan nafiri, seracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik. Awasannya untuk selama-lamanya, kasihnya setia. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. 14. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Iya, coba bahasa. Ini kan ada lagunya ini kan? Saudara tahu nggak ini ada lagunya? Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Lupa lagunya? Hah? Kan ada lagunya itu kan? Iya, jadi lagu itu diambil dari ayat ini. Ya, 14 tadi katakan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah, rumah Tuhan. Kenapa dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan rumah Tuhan? Karena ada puji-pujian. Ya. Jadi rumah tangga kita pun, keluarga kita, rumah kita, kalau setiap hari ada puji-pujian bagi Tuhan, maka rumah kita, rumah tangga kita, keluarga kita akan dipenuhi kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi rajinlah memuji-muji Tuhan di rumah. Naikkan puji-pujian, biar kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga, rumah tangga saudara, di rumah saudara. Kalau kemuliaan Tuhan sudah hadir di rumah, di tengah-tengah rumah tangga kita, keluarga kita, kira-kira ada lagi nggak yang namanya kacau-kacau? Iya kan? Ada nggak yang namanya lagi kuasa-kuasa kegelapan? Nggak mungkin, karena rumah itu sudah dipenuhi kemuliaan Tuhan. Karena ada puji-pujian di situ. Bangun pagi-pagi, naikkan puji-pujian. Ya. Kalau sudah selesai, supaya ada tetap puji-pujian, hidupkan musik, lagu rohani, puji-pujian. Jangan takut listrik mahal. Hah? Kira-kira rugi nggak saudara mengorbankan listrik? Taruh aja lah dulu 20.000, tapi dengan syarat setiap hari atau pagi, siang dan malam saudara hidupkan musik puji-pujian buat Tuhan. Nggak rugi sebenarnya, justru kita rugi kalau kita takut mengeluarkan 20.000 lalu tidak melakukan menghidupkan lagu-lagu puji-pujian bagi Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kita, yang rugi. Coba saudara kalau mau tidur, saudara siapa yang sudah coba setiap mau tidur dihidupkan lagu-lagu rohani? Belum saudara praktekkan, coba saudara praktekkan. Beda, benar beda. Suasana kamar itu pun akan beda, sangat beda Bapak Ibu. Jangan saudara bilang pula, kalau sempat saudara bilang saya Pak justru nggak bisa tidur, abang kaca itu udah repot. Ada yang lain, ada yang lain. Masa dengarkan lagu puji-pujian buat Tuhan justru saudara nggak bisa tidur, nggak nyaman? Berarti ada yang lain, ada roh yang lain yang nyelip. Justru kalau saya dengar puji-pujian makin nyenyak kami tidur, hampir setiap malam. Kalau mau tidur itu handphone itu bunyi lagu puji-pujian.
dari dulu. Habis lalu bangun pagi-pagi juga. Ya. Kami masih ingat dulu ada radio butut-butut. Ya. Itu yang kami mainkan terus. Kami hidupkan siaran radio rohani. Ada kan radio suara Rapiri. Sekarang nggak ada lagi ya, masih ada ya? Nggak ada lagi kayaknya Pak ya? Udah berapa tahun ini? Nggak tahu karena apa. Jadi itu full pagi siang malam. Lagu-lagu rohani, nanti ada jeda juga khotbah, firman pengajaran. Ya. Pagi siang malam Bapak Ibu. Nanti udah rusak, saya betulkan lagi. Sinyalnya nggak bagus, saya ambil kabel, saya naikkan kabelnya supaya bagus. Bayangin, ya, segitunya kami dulu bertahun-tahun. Terus sampai sekarang pun kami rajin mengikutkan lagu-lagu puji-pujian penyembahan bagi Tuhan. Ya. Karena saking sudah terbiasa dari dulu, ya kalau sudah nggak dihidupkan beberapa hari, itu rasanya ada yang kurang. Itu kalau sudah menjadi kebiasaan. Kenapa saudara sampai hari ini nggak merasa ada yang kurang meskipun berhari-hari tidak mendengarkan puji-pujian bagi Tuhan? Ya karena darah daging saudara itu yang nggak memuji Tuhan, senangnya nggak memuji Tuhan. Lebih senang apa? Duduk menghayalkan masa depan, menghayalkan ekonomi keuangan, apa lagi? Iya kan? Coba ada lagu pujian di rumah, saudara dengar lagu pujian. Mana mungkin saudara menghayal? Kalau sempat ada puji-pujian di rumah, lagu puji-pujian dan penyembahan bagi Tuhan, saudara masih bisa menghayal, ngelamun. Bang Areng, nggak tahu lagi lah pikiran saudara itu bagaimana. Iya kan? Biasanya kan kalau ada kita dengar lagu puji-pujian pada Tuhan, hanya kita bisa terlarut dalam puji-pujian itu, meskipun kita sambil beraktivitas. Ya. Kami dari dulu Bapak, sampai dulu ada mahasiswa yang praktek, orang bapak udah biasa ya begini, katanya udah biasa sih. Justru kalau ini dimatikan, seperti ada yang kurang. Paling nanti kami matikan hanya untuk jeda sebentar, mendinginkan radionya supaya jangan kepanasan, takut kebakar. Habis itu nanti hidupkan lagi. Itu pun kalau itu mati, kadang-kadang saya ganti dengan HP, saya colok ke speaker supaya lanjut. Ada lagu-lagu rohani, lagu-lagu pujian bagi Tuhan disuarakan di rumah. Bahkan dari dulu saya berpikir, sampai hari ini saya berpikir Bapak Ibu, tetap saya bercita-cita di hadapan Tuhan. Waktu saya buat khotbah ini, saya ingat, oh dari dulu saya bercita-cita sama Tuhan, kalau punya rumah, saya akan buat rumah itu seperti pusat perbelanjaan, ngerti kan? Pusat perbelanjaan ada speaker. Iya, sampai di kamar gitu. Jadi pusat suaranya nanti dari kamar induk, dari kamar saya. Jadi hidupkan lagu pujiannya Pak. Ketawa sih tuh yang ini Indomaret jadinya nanti rumahnya Pak. Maksudnya kan setiap hari atau malam dia hidup, tapi suaranya jangan kencang, sendu aja gitu kan. Kamar, jadi orang lagi mandi di kamar mandi pun dengarkan lagu pujian daripada dia mandi. Katanya kan. Jadi kalau dia dengar di kamar mandi, kaget dia ada speaker. Dia spesies itu ditaruh rapi, dia masuk buku cantik. Iya kan? Nah, dia sambil mandi dia kan, ku mau memujimu seru-seru katanya. Ku selalu, iya kan? Pergi ke kamar mandi ada kemuliaan Tuhan. Pergi ke dapur ada kemuliaan Tuhan. Apa lagi? Ada lagi yang kurang. Jadi nggak ada sempat nerang, nggak ada sempat melamun, menghayal, nggak sempat. Karena susah kalau udah melamun, bermasukan nanti tak apa masuk ke pikiran itu, dimasukkan setan kan, menghayal lagi yang keinginan daging, macam-macam. Apalagi kalau
kalau sekarang kan sangat gampang ya. Sekarang ini banyak dijual speaker kecil yang bagus, yang harga hanya 100.000, ada yang hanya 70.000. Kita pakai Bluetooth, kita tinggal hidupkan ke HP. Tapi Pak, nanti paketnya habis, gampang. Enggak beli lagi. Makanya harus berhikmat. Nah, saya dulu berhikmat. Kan ada dulu warnet yang depan IGG itu, yang dulu juga sempat gereja kita di situ. Ada warnet dulu itu, depan IGG kita waktu itu kan. Jadi saya dulu orang ini nggak tahu. Saya ke warnet itu pura-pura ini main warnet hanya sekian 1 jam. Tapi saya minta nanti kodenya. Minta dulu ini kode warnet kasih. Maksudnya supaya handphone itu terus terhubung. Jadi setiap aku lewat dari depan warnet itu, handphone ini kan udah terhubung. Nah, jadi saya download lagu-lagu rohani sebanyak mungkin. Itu bijaknya. Jadi 1 bulan ini saya udah bosan lagu-lagu pujian ini, saya ganti yang baru, yang lebih lagi kan. Saya lihat, saya download. Baru pulang, nanti sampai di rumah dicolok. Kan nggak paket-paket lagi. Jadi kepintaran kita sebenarnya. Jadi tinggal colok cepet ya. Apalagi yang kita download yang non-stop. Ada dia yang non-stop sampai 1 jam lebih, ada yang 2 jam. Khusus lagu-lagu pujian penyembahan. Jadi nggak ada alasan kita. Ya, makan paket lah. Kalau sekarang udah enak. Saudara datang ke gereja, download pulang. Iya kan? Pulang. Jadi nggak ada. Ya bisa juga langsung dengan HP, gak usah pakai speaker. Hanya masalahnya kalau pakai HP terlalu sering rusak HP-nya. Jadi supaya HP tetap bagus dia harus pakai speaker. Kalau bisa yang Bluetooth dia. Kalau yang pakai kabel juga lama-lama bisa rusak, sering dicolok, rusak dia. Ya. Jadi nggak ada alasan nggak bisa. Saudara juga bisa sekalian, semakin sering saudara mendengarkan pujian-pujian, lagu-lagu pujian, penyembahan, maka memori pikiran saudara itu akan semakin dipenuhi lagu puji-pujian sama Tuhan. Jadi ketika ibadah pun di gereja, nggak ada lagi yang namanya mangap-mangap. Nggak pernah dengar lagu ini gitu kan. Langsung biasa saya dengar gitu. Haleluya. Coba kenapa artis-artis barat yang di pesta-pesta itu mau tahun berapa pun tahu dia kan. Kalau dibilang Pak kamu mau jual lagu nasional niba, soal nama Sion niba, katanya langsung tahu dia. Iya kan? Tahu dia. Kenapa? Dia mempersiapkan dirinya. Jadi setiap hari rajin mendengarkan lagu-lagu dunia. Setiap hari non-stop. Bahkan kalau di jalan pun dia di mobil dia pasang ini kan. Dia dengar lagu terus. Ya saudara juga kalau mau jadi pemuji penyembah, kalau nggak rajin setiap hari dengarkan lagu-lagu nggak bisa. Kenapa saudara gelabakan? Ya, nyusun lagu. Ya, kalau misalnya udah jadi WL, bisa gelabakan karena nggak setiap hari. Kalau udah setiap hari dengarkan lagu, nggak ada gelabakan, iya kan? Dia udah tahu, aku nyanyi lagu ini aja, tinggal catat aja di satu. Nggak perlu lagi mulai dari YouTube yang mana ya, yang mana. Atau kapan saja disuruh, misalnya ada tiba-tiba pertemuan, mendoakan orang yang sakit, tiba-tiba, ayo, biar kita bersingkat waktu, ayo angkat dulu satu pujian siang sebelum kita doakan yang sakit. Langsung tahu dia apa yang mau dinyanyi, nggak ada yang istilah. Karena udah langsung udah penuh memorinya kan, tinggal midi dia, lagu ini. Haleluya. Sama itu kami berkhotbah. Kenapa banyak berkhotbah bingung? Iya kan? Dikasih waktu sampai berminggu-minggu, begitu disuruh khotbah bingung kan? Membiasakan dirinya menikmati firman Tuhan, baca firman Tuhan atau dengan khotbah-khotbah.
dalam setiap hari ada waktu. Begitu dibilang khotbah, tapi apa yang harus dikhotbah? Nggak susah, nggak sulit. Karena di dalam memori pikirannya sudah penuh dengan melimpah dengan firman. Haleluya. Jadi bukan hanya rumah tangga saudara juga yang akan dipenuhi kemuliaan Tuhan, pribadi saudara pun akan dipenuhi kemuliaan Tuhan kalau sering memuji-muji Tuhan. Kalau di tempat kerja kita, di tempat usaha memuji-muji Tuhan, maka tempat kerja kita atau tempat usaha kita juga akan penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Jadi mari mulai hari ini, besok dan seterusnya, jadikan gaya hidup saudara itu untuk memuji-muji. Biasakan diri untuk memuji Tuhan. Kalau kita belajar dari jemaat mula-mula dalam kisah para rasul, mereka setiap hari memuji Tuhan. Ya. Mari lihat kisah para rasul 2 ayat 4-47. Kisah para rasul 2 ayat 46-47. Kisah para rasul 2 ayat 46-47. Apa katanya di situ? Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Iya, 47. Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Iya. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Iya. Jadi tiap hari mereka memuji Tuhan. Nah, dampaknya apa bagi mereka? Bagi kehidupan mereka, jemaat mula-mula dalam kisah para rasul ini, mereka disukai banyak orang, disenangi banyak orang. Amin. Hanya orang gila atau yang sudah dikuasai setan lah nggak suka lihat orang yang memuji Tuhan, benar? Iya, itu ada sesuatu. Makanya kalau kita lihat sekarang kan banyak orang Kristen justru nggak suka melihat orang yang suka memuji Tuhan kan? Ya itu bukan pengikut Kristus yang sebenarnya, pengikut Kristus, Kristen palsu. Gak ada roh Tuhan di dalam dirinya. Kalau ada roh Tuhan, pasti senang Bapak Ibu. Kita melihat orang yang memuji Tuhan itu kontak. Tapi kalau ada roh lain, justru yang lain yang dia responding justru nggak suka. Jadi dampaknya tadi mereka disukai banyak orang ya, nggak semua orang. Kenapa nggak tulisannya semua orang? Kenapa tulisannya banyak orang? Berarti ada yang tidak suka. Hanya masalahnya lebih banyak yang suka. Kemudian apalagi dampaknya bagi mereka? Jumlah mereka bertambah. Namanya udah orang banyak suka kan? Jadi lewat puji-pujian pun sebenarnya kita bisa menarik jiwa nggak? Bisa Bapak Ibu. Lewat puji-pujian pun kita bisa menarik jiwa. Sangat bisa.
Saudara tahu nggak? Saya mengenal Yesus itu lebih dalam itu karena pujian sebenarnya itu waktu masih sekolah. Pertama keluarnya dulu albumnya siapa itu? Nikita. Ya, saya masih kecil di situ, jadi sering dulu dihidupkan di gereja-gereja, apalagi kalau mau Natal. Ya. Dimasukkan langsung ke ininya. Apa? Kalau dulu sedikit gereja itu kan ada apa namanya itu? Toahnya. Sekarang aja sedikit gereja nggak ada toah. Dulu sedikit gereja itu ada toah, jangan salah. Nggak tahu sekarang kenapa. Udah menggunakan speaker ya. Jadi dulu dihidupkan nanti tuh pakai masih kaset dulu kan, lalu nanti mic-nya ditaruh depan speaker tip itu kan. Apalagi kalau pagi-pagi, selamat pagi Bapak. Jadi sering-sering saya dengar karena rumah kami dekat gereja. Kok enak ya lagu ini, suaranya lagi cantik kan waktu itu di kita. Nah akhirnya waktu itu karena saya sudah suka, ya. Tapi ini jangan diikuti, nggak tahu saya taruh kurus yang menuntun ini. Saya berusaha mendapat kaset itu. Nah rupanya kawan saya ada yang punya dan suka lagu itu. Ada kawan saya dulu guru apa, saya lupa perempuan. Dan sangat suka lagu itu dan kaset itu baru dia beli. Kami lagi main-main, saya curi kasetnya. Oke, saya bilang jangan ditiru, kan saya bilang saya dulu mantan pencuri. Apa yang saya suka saya curi dulu. Memang saya curi kaset itu, nggak bohong. Saking sukanya saya lagu-lagu itu, lagu-lagu rohani itu. Dari situ awalnya saya mulai mengalami apa namanya selera kepada pribadi Tuhan. Mulai dari situlah awalnya saya gampang dijamah Tuhan. Walaupun sebenarnya dengan cara yang nggak benar. Jangan dilihat cara yang nggak benarnya. Saya mau ceritakan bagaimana awalnya. Walaupun jarak sekian tahun baru saya lahir baru, tapi awalnya dari situ. Nah setelah lagu-lagu itu saya masih ingat. Setelah lagu-lagu itu saya mulai benih-benih cinta sama Tuhan itu mulai tumbuh tapi sedikit. Akhirnya saya mulai mau baca. Ada waktu itu dikasih orang gereja Alkitab kecil untuk sekolah minggu. Waktu itu apa namanya ya? Sampulnya ini agak warna kayak abu-abuan. Kayak abu-abuan dulu. Nah di depan sampul pertamanya itu gambar Bunda Maria yang ada bulat di sininya yang memangku Yesus. Nah di dalam isinya Alkitab sekaligus ada lagu-lagu pujian. Rupanya lagu-lagu sini kita ini ada di dalam juga. Ya. Akhirnya ini dulu sering saya bawa ke ladang. Saya sembunyikan, nggak tahu orang bawa. Dulu kalau tahu dilotak kan. Ya karena mereka kan agama ini. Tapi saya bawa apa? Kadang saya nanti berondok di rumput. Waktu itu saya udah bisa baca SD, udah bisa membaca. Ya, saya baca-baca. Kadang lagu itu yang saya nyanyikan. Kadang saya baca Alkitab itu, saya nggak ngerti masuk Alkitab itu, tapi saya baca. Ya. Saya ingat buku itu mau dibakar. Saya ambil, saya lari ke ladang-ladang, udah tengah malam. Saya sembunyi di rumput semak-semak yang ini. Andai kata ada ular, ya, entah binatang apapun, karena dulu kan belum ada listrik. Saya sembunyi di sini sampai saya pikir aman, karena saya nggak mau buku itu dibakar. Tapi nggak tahu saya kemana itu. Dari situlah mulai muncul benih suka sama Tuhan itu, cinta sama Tuhan itu dari situ. Sampai akhirnya sekolah merantau, baru kita kenal lebih lagi Yesus. Jadi sebenarnya kalau saya ingat masa lalu, sebenarnya awalnya saya itu diuji Tuhan melalui lagu puji-pujian. Ya, jadi memang nggak heran kan dikatakan mereka semakin bertambah. Apakah ada mereka penginjilan? Tidak. Berarti orang-orang yang datang ini karena mendengar mereka sedang memuji Tuhan di sana, kira-kira begitu.
Dan saya juga percaya, kenapa dalam setiap bulan ada aja jiwa-jiwa yang datang ke Pawai Podcast. Saya percaya juga itu tarikan daripada pujian penyembahan yang sering setiap hari dinaikkan di tempat ini. Benar. Jadi kita nggak ada pengincian keluar. Hanya dengan cara itu orang tertarik, Bapak Ibu. Jadi jangan main-main dengan puji-pujian, jangan anggap remeh. Nah itu jemaat mula-mula. Bayangin satu hari, setiap hari itu nggak dikasih tahu ya berapa kali ya. Tapi kalau Daud setiap hari 7 kali. Ini yang lebih gila nih. Jadi Daud itu 7 kali sehari. Walaupun nggak diberitahukan dalam Alkitab yang 7 kali itu durasinya berapa jam. Tapi setidaknya bisalah kita tebak dalam setiap memuji dia 1 kali itu berapa menit, dan bisa lah durasinya. Ya kalau dia 1 lagu aja pun sudah 15 menit ya. Saya pikir nggak mungkin 1 lagu. Ya kalau 1 lagu aja pun dia misalnya 15 menit atau 20 menit kali 7, ya kan? Kan gitu. Coba Mazmur 119 ayat 164. Mazmur 114 ayat 164. Apa katanya di situ? Mazmur 119 ayat 164, apa katanya? Ayo. 7 kali dalam sehari aku memuji Engkau karena hukum-Mu yang adil. Iya. Jadi 7 kali sehari. Daud itu memuji-muji Tuhan. Kalau Daniel berapa kali? 3 kan? Iya, Daniel 3 kali. Nah kalau Samuel 7 kali, tempatnya apa? Kita bisa lihat dalam kitab-kitab Mazmur bagaimana pribadi Daud itu jadinya. Nah demikian juga Daniel 3 kali sehari. Nah dampaknya bagi Daniel kita lihat. Tapi kita baca dulu Daniel 6 ayat 10. Daniel 6 ayat 10, apa katanya? Demi dengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari dia menuntut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukan. Seperti yang biasa dilakukannya berarti 3 kali sehari Daniel memuji Tuhan sudah menjadi kebiasaan. Jadi habit dia 3 kali sehari. Nah dampaknya bagi Daniel 3 kali sehari dia memuji Tuhan. Dampaknya yang pertama, Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Daniel mempunyai hikmat yang luar biasa. Daniel pengetahuan
pengetahuannya luar biasa. Ya. Dan Daniel akal budinya menjadi luar biasa. Mari lihat Daniel 5 ayat 12 dan 14. Daniel 5 ayat 12 dan ayat 14. Daniel 5, perhatikan. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa. Nah, kenapa rohnya luar biasa? Dia setiap hari 3 kali sehari memuji Tuhan, itu wajar. Jadi rohnya kena cas terus. Dan pengetahuannya juga luar biasa. Pengetahuannya akan apa? Kalau kita belajar kisah Daniel, pengetahuan bagaimana dia bisa menyingkapkan hal-hal yang tidak bisa disingkapkan orang, termasuk mimpi raja, ya, yang tidak bisa disingkap oleh siapapun, bahkan paranormal pun tidak bisa. Tapi Daniel mampu menyingkapkannya, menafsirkannya, maksud daripada mimpi itu. Kenapa? Dia punya kemampuan pengetahuan itu karena dia rajin memuji Tuhan 3 kali sehari, dan dia memiliki akal budi yang luar biasa. Nah, ini dia tadi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, menguraikan kekusutan. Ya. Haleluya. Ayat 14. Telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, kemudian apa? Hikmat yang luar biasa. Jadi hikmatnya juga luar biasa. Dan itu memiliki hikmat yang luar biasa. Dia memperoleh hikmat yang luar biasa itu enggak secara kebetulan, karena dia rajin memuji Tuhan. Haleluya. Ya. Saudara lihat hamba Tuhan yang rajin setiap hari memuji dan menyembah, itu beda Bapak Ibu. Bukan hanya jemaat. Makanya sebagai seorang jemaat, sebagai dombanya Tuhan, domba-domba itu sebenarnya sebelum memilih gembala, dia akan lihat dulu si gembala ini bagaimana kesehariannya. Jangan hanya dilihat bisa jadi khotbah, bisa berdoa. Haleluya. Kemarin dia lebih dalam. Kesehariannya ngapain? Sibuk dengan hal-hal dunia enggak? Nah, kalau kita lihat sekarang itu pembantu rata-rata semuanya 90% ya sibuk aja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu aja dia jaga diri. Atau paling hebat mulai dari Jumat, karena ada sebagian gereja-gereja Jumat itu ada yang buat 2 puasa, ibadah 2 puasanya Jumat. Jadi mereka mempersiapkan diri mereka itu memuji Tuhan itu ya ketika udah mau pelayanan. Hari-hari biasanya ngapain? Ya mereka sibuk dengan hal-hal lahiriah. Bangun pagi-pagi, mesbahnya tetap ada, tapi mesbahnya hanya sekedar aja sebagai rutinitas. Selamat pagi Tuhan, paku, katanya habis itu makan serapan, udah kelayapan. Dia nggak kuat memuji, menyembah Tuhan itu menjadi gaya kesehariannya. Makanya wajar pribadinya nggak dipenuhi kemuliaan Tuhan. Wajar pribadinya tidak menjadi tempat kediamannya Tuhan. Pribadinya tidak menjadi tempat kehadirannya Tuhan. Maka nggak kira-kira? Iya kan? Kalau rajin memuji-muji Tuhan, tadi kita dari awal sudah saya sampaikan, dikatakan tadi Tuhan berkediaman. Artinya Tuhan selalu ada di dalam pribadi kita.
Seorang hamba Tuhan, seorang gembala, kalau kebiasaannya memuji-muji Tuhan dan menyembah Tuhan, berdoa juga, maka Tuhan akan selalu ada di dalam dia, di dalam pribadinya. Dan itu juga akan membuat dia menjadi seorang hamba, seorang gembala yang memiliki roh yang luar biasa. Dia akan menjadi seorang hamba Tuhan, seorang gembala yang punya hikmat yang luar biasa, punya akal budi yang luar biasa, punya pengetahuan yang luar biasa. Dia akan sanggup menguraikan yang namanya segala kekusutan. Masalah apapun itu, kalau orang bertanya, harus bisa dijawab. Saya kadang-kadang hampir setiap hari, kadang-kadang ada yang tanya tentang masalah-masalah hidup, bahkan masalah-masalah mimpi. Pak, boleh nanya enggak? Saya pernah bermimpi begini, apa artinya ya? Saya jawab. Kalau dia enggak dari Tuhan, saya jawab, ini bukan dari Tuhan. Ini bunga tidur. Saya tahu mimpi yang dari Tuhan, tahu mimpi bunga tidur. Dan saya tahu mimpi dari si jahat, tahu apa itu. Itu mungkin ibu tadi tidur nggak berdoa, iya kan? Makanya ibu mimpi katanya, iya kan? Haleluya. Atau kalau ada seseorang mengalami hal-hal yang aneh, terjadi sesuatu keanehan dalam rumah tangganya yang sulit dia pecahkan, sulit dia pahami, sudah menjadi seperti benang kusut. Lalu ketika dia bertanya kepada hamba Tuhan yang memiliki hikmat yang luar biasa, roh yang luar biasa, pengetahuan yang luar biasa, akal budi yang luar biasa, maka harus bisa diuraikan, Bapak Ibu. Harus bisa diuraikan. Nggak bisa diuraikan, harus bisa. Nggak boleh ngawur. Belum pernah sejarahnya orang yang datang ke tempat ini, ke Power Rocker, baik hari-hari biasa datang untuk konseling, bertanya tentang hal-hal yang sulit dipecahkan. Belum pernah nggak dipuaskan, Bapak Ibu. Selalu hasilnya mereka bilang, pas aman, pas itu aman, betul aman. Haleluya. Dan nggak sulit saya menjelaskannya. Begitu kita tanya apa masalah, apa problem, begini emang. Udah gampang aja menjawab. Tambah lagi dengan ayat-ayat firman Tuhan. Haleluya. Saudara juga kalau ayo belajar terus setiap hari. Biasakan diri saudara itu menyembah Tuhan, memuji. Jadi kalau saudara juga sudah memiliki hikmat yang luar biasa, pengetahuan yang luar biasa, akal budi yang luar biasa, roh yang luar biasa, maka apapun kesulitan yang terjadi di dalam hidupmu yang sulit kau pecahkan, maka akan dengan gampang kau pecahkan. Amin. Iya, akan gampang. Nggak ada lagi yang sulit. Haleluya. Anggap kira-kira mau dimulai belajar. Mulai besok, mulailah memuji-muji Tuhan. Kasih waktu memuji-muji Tuhan. Ya kalau durasinya sekian jam, mulai pelan-pelan. Naikkan, besoknya naikkan.
Sebenarnya nggak ada yang sulit, karena memuji-muji Tuhan itu sambil bekerja pun kita bisa, sambil beraktivitas pun bisa. Hanya masalahnya saudara bisa ngasih waktu nggak, bisa memberi hati nggak sama Tuhan. Samanya itu kayak main handphone. Karena kita udah memberi hati kepada handphone, kadang-kadang sambil makan pun bisa main handphone, iya kan? Sambil masak pun dia bisa main handphone dan bisa fokus loh. Sambil goreng-goreng pun bisa fokus main handphone kan? Iya kan? Iya, sambil goreng-gorengnya dia. Sambil belajar pun bisa main handphone. Karena dia sudah memberi hati kepada handphone. Jadi kita juga kalau sudah memberi hati kepada Tuhan untuk memuji-muji Tuhan, lagi sedang beraktivitas apapun, ya kita bisa memuji-muji Tuhan. Lagi bubuk pun bisa memuji-muji Tuhan, ya kan? Mau memujimu, ku selalu pujimu sama bubuk. Nyemprot pun bisa, ya kan? Iya. Kagum, hormat, keren akan engkau. Kagum, hormat akan engkau. Ya kan? Bawa sampai menjahit segala pujian syukur bagimu. Banyak pula modern kan? Ada yang main? Benar. Apa nggak semangat denger? Gini ya. Sehari sekian potong selesai. Karena nggak terasa sampai memuji Tuhan. Minum lagi bukan musiknya. Haleluya. Jadi mari dipraktekkan. Jadi kalau saudara hanya mendengar nggak dipraktekkan, nanti tidak mengalami. Masuk dia suara itu ke video. Iya. Kadang-kadang saya pas ngedit, aduh, kedengaran suara mobil, suara kereta, suara anak-anak teriak. Jadi nggak bagus ya kawan. Amin ya.